Kisah hidup penyanyi Ressa Herlambang yang sempat membuat simpati dan terenyuh warganet belakangan mendapat bantahan dari mantan manajernya bernama Astrid. Astrid menuding jika kisah Nelangsa Ressa tak sepenuhnya utuh sebagai sebuah kebenaran. Sebaliknya, ia menuding semua kisah sedih yang diceritakan Ressa adalah drama alias syarat kebohongan. Pernyataan itu ia ungkap di depan tim Gospot. Hal yang sekarang muncul ke permukaan di berita media, Reza begitu dikagumi, orang empati, dia struggle banget, seorang yang bisa menutupi kesusahan, kesulitan, anak yang soleh, anak yang baik, berbakti sama orang tua. Buat saya nothing, karena saya tahu saat dia mendapatkan uang untuk pekerjaan yang saya arahkan untuk ke satu tempat, itu dia malah pergi ke Singapura, dia malah hura-hura, nangis gak sih? Apa tanggung jawab saya sama orang memberi pekerjaan itu? Selain Astrid, ada pula sejawat Ressa bernama Kiki Kanu. Kiki bahkan menuding Ressa telah banyak menipu teman-temannya hingga puluhan juta. Ressa Herlambang ini aku kenal 8 tahun yang lalu, dikenalin sama Tini, manajer saya waktu itu. Jadi saya undang dia ke salah satu launching perusahaan saya di Cibubur. Besoknya meeting, deal lah itu lagu, harga 60 juta, tapi dalam rentang waktu 1 tahun tuh nggak kelar-kelar. Tidak diurus sama sekali. Ini aku di-create sama mamahnya, masuk manajemen mamahnya, dan mamahnya ngurusin. Gitu. Dan itu memang ada progresnya. Walaupun lagunya tidak booming, walaupun juga tapi ada progresnya dan lagu itu selesai. Itu pun Ressa tidak datang, lagi take, lagi segala macam promo dan lain-lain, cuma launching, dia datang, itu juga ngamuk-ngamuk dan harus saya bayar, harus dibeliin jaketnya segala, harus begini, harus begitu. Oke, dan dia juga tidak meng-up sama sekali di semua media sosialnya dia atau di mananya dia sesuai dengan dia iming-iming dia bahwa lu bisa ngetop dengan nama besar gua, dia bilang gitu. Oke, setelah itu Ressa ini karena aku nggak enak nih sama mamanya, ya pinjem, ya minta, ya nipu gitu ke aku. Ya pinjem, ya minta, ya nipu gitu ke aku. Ada pertanyaan, kenapa kamu mau masuk manajer Ressa? Waktu itu di situ ada Aliando belum ngetop waktu itu. Sampai aku yang disuruh-suruh nih, disuruh nganterin Ali kemana gitu. Ada 2 penyanyi lagi, satu band, satu perempuan. Itu solois. Aku masuk, ini 2 ini udah jadi korban nih. Udah si band ini sama si Iva ini udah mau minta balik uang yang udah dipakai. Satu orang, menurut dia waktu itu 400-500 juta lah. Akhirnya deal-dealan itu hampir 200 juta yang satu aku bayar cash. Satu lagi yang band itu 150 juta, jadi 350 juta. Oke. Dia terus nipu lagi, dipanggilin debt collector. Udah aku tutup, walaupun itu tidak ada sih hitam di atas putihnya, ada satu waktu itu nominalnya nggak banyak, cuma 139 juta yang hitam di atas putih. Tapi kalau bukti pelunasan segala macam dari penyanyi itu karena aku yang ngasih duit, itu dari tangan aku. Baik Kiki maupun Astrid sengaja buka suara lantaran keduanya sama-sama pernah menolong Ressa selama masa sulit setelah kedua orang tuanya bangkrut. Yang mengejutkan menurut Kiki, Ressa justru sama sekali tak peduli kepada ibundanya yang tengah sakit kanker. Lu kalau nipu buat apa, gue nggak peduli deh. Ini mamahnya lagi koma, lagi sakit kanker, lu bisa nipu orang-orang. Gue udah ngilang 2 tahun, lu ketemu gue sekali, lu langsung minta karena buat mamanya gue kasih. Tiba-tiba lu dengan waktu yang bersamaan, lu bisa beliin handphone orang, lu bisa kasih duit orang. Itu gue yang murkanya banget, dan gue nggak ridho dunia akhirat. Jadi akhirnya gue tidak mengikhlaskan yang hampir 1 M ini. Di sana saya udah dengar, ya beberapa orang di sini udah dengar, berapa kanan kiri atas bawah semua depan belakang saya dengar. Saya yang pernah menangis. Kenapa? Bukan soal uang, soal harga diri dan nama. Bayangkan kalian kalau jadi saya ngebangun manajemen saya, ngebangun kepercayaan di salah satu lembaga, anggap saja pemerintahan atau apapun itu, dipercaya untuk bawa teman-teman artis, kemudian dijatuhkan oleh artis yang saya bawa. Astrid sendiri tampak begitu kecewa lantaran usahanya untuk memberi pekerjaan terhadap Ressa seringkali dikecewakan karena ulah Ressa yang lebih suka foya-foya dengan teman-teman ketimbang serius menunaikan pekerjaannya. Bahkan masih ada kerjasama lagu yang belum dibayar Ressa. Waktu itu dia nyalek, Ki, kalau
gua jadi anggota DPR nih, wah nanti gua ganti, lu gini dulu segala macam. Yang meng-create ini Mbak Astrid. Mbak Astrid waktu itu yang nanganin artis-artis untuk jadi caleg. Ki, bawa duit cash ke sini Ki, malam-malam berapa ratus juta, aku tenteng-tenteng. Ini Mbak, aku bilang udah gini-gini, boleh tanya nanti Mbak Astrid itu mungkin datang. Mbak gini. Katanya akhirnya Mbak Astrid ditipu juga waktu meresa 40 juta sampai dimasukin ke media. Aku langsung, mamanya nangis-nangis, aku telepon Mbak Astrid, lu take down sekarang juga, gue bilang gitu. Berapa utangnya Resa? Segini. Mamanya nangis-nangis, si Resa tenang-tenang aja di kos. Gue bilang, Mbak, lu jangan, gue jadi berantem sama Mbak Astrid. Take down, ada biayanya Ki, berapa 7 juta, gue bayar, take down sekarang. Pagi dikeluarin, sorenya udah ditarik lagi. Itu gue sampai segitunya, gue karena kasihan sama mamahnya. 2012-2013 dia saya gadang-gadang sebagai salah satu caleg saat itu. Nah, saat bertemu dengan saya, itu cerita dia sendiri, Mbak, untuk ketemu Mbak tuh aku punya duit 25.000 doang loh. Dia cerita, saya hanya berani terbuka sama Mbak Astrid, bilang, oh iya, ya jadi saya sampai jalan dari Pancoran ke Kalibata, waktu itu kita ada pertemuan. Pertemuan itu adalah saya memberikan penawaran ini, Za, kamu tuh smart, kamu tuh kayaknya berpotensi, saya kebetulan lagi mau bantu salah satu partai carikan artis-artis, oke, salah satunya dia. Dengan dia masuk ke situ, otomatis terbukalah link, terbukalah rezeki-rezeki dia. Nah, kebayang nggak kalian, kalau jadi saya membawa, ibaratnya saya membawa anak saya ke situ, tiba-tiba anak saya masuk ke dalam satu lingkungan, dia ngeblok semuanya. Yang tadinya pekerjaan-pekerjaan dipercayakan oleh saya, khususnya media center ya, dipercayakan oleh saya, event program, tiba-tiba beralih ke Reza Herlambang, dan tanpa sebab orang-orang yang di dalam lingkungan tersebut tiba-tiba membenci saya tanpa sebab. Sampai saya diperjuangkan oleh Sandi Nayawan, itu sahabat saya. Sandi Nayawan dan salah satu talent saya Izzy namanya, dia memperjuangkan saya untuk bicara, kenapa Astrid dibenci, kenapa Astrid tiba-tiba harus kehilangan program-program yang sudah dia perjuangkan sejak awal sebelum ada Reza. Kenapa ketika ada Reza semua berbalik arah ke Reza. Lebih baik ya udah, saya yakin suatu saat akan terbuka, bener. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Udah, thanks God semua saya ucapin gitu. Begitu saya melihat seorang Kanu berani speak up. Jadi gua speak up kayak begini, ada satu orang penyanyi juga, ada seorang penyanyi, dia udah ngelaporin dia juga nge-DM gua, katanya sih hari ini dijemput paksa, gua nggak tahu, kerugiannya dia 150 juta. Katanya hari ini dia dijemput paksa karena udah laporan 2 kali, gua mah nggak ikutan di situ. Ya, sisi lain Reza Herlambang yang dibongkar Astrid dan Kiki seolah menjadi tamparan keras bagi Reza. Entah mana yang benar, yang jelas saat memberi kesaksian pertama kali di podcast milik Ferdi Elemen, seolah kisah Nelangsa hidup Reza menjadi kisah yang cukup membuat terenyuh warganet. Apalagi ia jatuh miskin dalam sekejap hanya dalam semalam. Aku masih takut ketemu teman-teman lama atau teman baru yang mengetahui Reza Herlambang tentang aku. Dan ini aku masih takut kadang ketemu mereka, takutnya maksudnya gini. Karena aku gini, aku kalau mungkin dengan aku bisa cerita ya, sama teman-teman aku belum tentu bisa cerita, maksudnya kayak sebagian sih udah ada yang tahu, tapi sebagian besar ini belum ada yang tahu, sampai kayak teman-teman TV, teman-teman media, itu nggak ada yang tahu bahwa aku, karena takut cerita bahwa ketika aku cerita, you will be accept me or not. Iya, ngerti. Gitu, jadi aku yang tapi berarti sekarang setelah cerita ini semua orang udah tahu. Iya, dan aku lega sih. Dan memang gini sih, lu lebih enak sih sekarang tahu siapa nanti temen lu. Iya, betul. Tahu siapa yang sayang sama lu. Betul. Tahu siapa yang memang menghargai karya dan skill lu. Iya, betul. Bukan karena siapa. Kalau dulu mungkin karena siapa. Yes, betul. Sekarang mungkin lu lebih lega lagi karena memang begitu orang minta lu, karena memang lu. Iya. Bukan siapapun. Dan orang satisfied sama maksudnya mudah-mudahan. Hasil kerja aku selalu ajak teman-teman kerja sama kayak, Res, nyanyi yuk di sini, ayo. Okay. Budget segini, insya Allah ayo. Yang penting maksudnya aku bisa kasih manajemen segala macam ya. Apa segala macam aku bisa hasil, ayo insya Allah. Mudah-mudahan yang kedua ketiga lihat dulu kerja aku, ibarat gitu. Berarti lu harus keluarin lagi sih. Pengen. Ingat tuh pesen nyokap terakhir apa? Iya itu. Keluarin single lagi. Dan memang sampai sekarang area lu yang dulu dance cowok sambil nyanyi itu nggak ada sekarang, nih kosong nih. Bener. Mumpung masih kosong, lu balik lagi gitu ya. Mau.
Ya. Mau banget. Ya, Maksudnya mudah-mudahan. Gue bantu promoin lu. amin. Nah. Terima kasih. Maksudnya Mama udah kasih aku warisan yang begitu luar biasa. Maksudnya buat Resa. Maksudnya sampai detik terakhirnya aku juga belum bisa bales apa yang Mama udah kasih itu nggak bisa harus bales. Terus kadang suka suka masih linglungnya, ya Allah, maksudnya terima kasih ya. Sampai yang bikin sedih tuh gini, sampai detik Mama terakhir nggak ada, aku masih belum jadi orang gitu, gitu dalam tanda kutip maksudnya bahwa ya Allah Mama udah support aku setengah mati gitu, maksudnya dalam arti kata setengah mati sampai aku jadi orang, sampai ngejaga, ibaratnya ini maaf nih waktu kita keadaan bangkrut aja dia masih cari hutangan buat anak. Aku pernah nyanyi waktu itu di satu acara, Mama sampai pinjem, dulu ada di komplek itu ada namanya bank keliling gitu ya. Dia pinjem untuk aku beli baju buat nyanyi. Jadi kalaupun aku sukses diizinin sama Allah gitu, aku cuma pengen bikin Mama bahwa apa yang udah Mama mulai happy ending akan Resa bikin supaya Mama buat Mama bangga gitu. Iya, dia bilang gini di podcastnya Denny, di Mas Anang segala macam. Gue terpuruk. 3 tahun dia kayaknya doang. Ini menurut cerita mamanya, bukan cerita dari dia. Dia bukan kaya dari kecil. Dia jatuh itu 2010 dia jatuh, tapi dia tidak menceritakan dari 2012 sampai 2022 dia nggak cerita udah dapat berapa miliar. Dari gue aja udah hampir 1,5 M, hampir 1 M. Itu yang gua buat dia sendiri, gua tidak bicara keluarga. Belum dari katanya dapat proyek film dari Mas Hanung 300 juta, gua tahu banget itu. Belum dia dari penyanyi, berapa penyanyi, satu orang 150 juta udah berapa M. Sekarang coba, apa itu yang namanya terpuruk? Udah bangkit dia sebenarnya, tapi duitnya dipakai hura-hura. Dipakai hura-hura sama dia, dipakai beliin orang ini, show off segala macem. Jadi udahlah, gue yang tahu gue 8 tahun hidup, gue masuk ke dalam keluarganya. Aku nggak mau share ini ke media kemarin juga karena aku kan bukan lahir dari orang yang maksudnya berkarya dari lagu kan, bukan yang menjual cerita kesedihan atau ingin viral dan segala macam. Jadi kemarin benar-benar ya cerita aja, dan ternyata banyak banget nih yang teman-teman respon ke handphoneku, nge-DM yang ngedoain dan lain-lain. Alhamdulillah ya, buat aku itu share positif, dan aku juga udah izin keluarga untuk bisa share cerita ini ke teman-teman. Aku cuma pengen jadi apa adanya. Maksudnya aku pengen ngelepasin beban aku bahwa setiap aku ketemu orang, aku udah bener ya dengan kondisi aku yang sekarang gitu loh maksudnya. Meski keduanya meluapkan rasa kesalnya pada Resa, tapi baik Astrid maupun Kiki belum berencana untuk melaporkan Resa ke polisi. Keduanya hanya ingin membeberkan tabir jika tak semua cerita yang dibangun Resa seutuhnya mengandung kebenaran. Tahu triknya dia menjual drama itu karena banyak orang udah nguber dia nih. Udah yang ngelaporin, udah yang segala macem. Lu gila gak sih sampai orang itu tetangganya dia disuruh pinjol? Lu gila gak sih sampai orang itu tetangganya dia disuruh pinjol? Biadab gak orang kayak begitu? Suruh pinjol 5 juta, ditagi-tagi 4 juta, sisa 2 juta, katanya janji nih tanggal 10 ini, ditagi malah mau dibawain lawyer. Orangnya nangis-nangis ke gue nge-DM, 2 juta itu janda pedagang kecil, nangis-nangis di Uber pinjol. Hati lu di mana? Sedangkan lu podcast berapa kali itu dibayar? Nih gue di sini ya, gue bilang, gue tolongin lu 2 juta, tagih si Resa besok, tagih itu si Resa. Gue bayarin, kalau perlu di loudspeaker nih orangnya. 2 juta gue bayarin. Jadi gue dulu tuh gitu, gue bukan karena nolong dia, tapi gue nolong korban-korban. Iva, kamu ngomong, saya bayarin kamu sebagai penyanyi 150 juta karena saya kasihan sama kamu, bukan karena saya nolongin Resa. Tolongin kak, saya sampai habis-habisan, mobil dijual, ini segala macam, bom bensin saya habis, gimana? Gue kemanusiaan. Tapi kan harus tanggung jawab si Resa dong, karena gue bayarin utangnya dia, hasil tipuannya dia. Saya sampai mengorbankan uang kuliah
saya gitu kan. Saya harus berhadapan dengan seorang yang orang nggak percaya kalau saya bicara ini gitu loh. Dan ini bukan sekali 2 kali, pasti orang akan dia punya fans gitu loh, dia punya fan. Saya hanya orang belakang layar gitu. Orang belakang layar yang bekerja harus menghadapi klien, orang belakang layar harus bikin konsep. Memangnya mudah mengkreat artis menjadi seorang politisi? Nggak mudah. Hingga keterangan mantan 2 orang terdekatnya mencuat, Ressa belum bisa dikonfirmasi. Lantas mungkinkah keterangan 2 sejawatnya ini akan merontokkan reputasi Ressa? Karena gue tidak melaporkan dia ke polisi segala macam karena ngeliat mamahnya. Gitu. Cuman dalam hati gue, mamanya meninggal, kelar lo sama gue. Lu masih begitu aja. Lu masih begitu aja kelar lo sama gue. Bener. Lu masih begitu aja kelar lo sama gue. Bener. Gue yang sakit hatinya itu, yang dia bilang buat mamanya sakit, tiba-tiba dia ngebeliin orang handphone bisa transfer 5 juta. Apa itu namanya orang bangkrut? Dia bisa beli mobil BMW, apa itu orang bangkrut? Nggak bisa nyicil 3 bulan, gue yang lunasin. Udah jaya dia. Gitu, cuman uangnya emang bukan buat keluarganya. Uangnya buat dia hura-hura. Buat segala macam dia dengan gaya hidupnya dia yang hedon. Jadi yang saya harapkan sekarang ini, saya pengen semua melihat sesuatu jangan dengan mata, tapi dengan hati. Kenapa? Orang Indonesia ini memang kadang-kadang mudah empati dengan berita-berita tentang orang sulit. Saya lihat gitu. Terus kemudian harus bisa bedain dong, sulit beneran, apa sulit bohongan, ya kan? Jadi yang sulit itu sebenarnya kita. Saya terutama, saya hanya seorang perempuan, saya single parent, saya cari uang kerja siang malam, pagi.